Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dan juga selamat berjumpa dengan sahabat MUI TV. Mudah-mudahan dalam puasa sehat walafiat, diberikan keberkahan, bahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, para sahabat MUI TV di mana saja berada, baik Jabotabek, Indonesia dan seluruhnya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan menyampaikan yaitu kultum Ramadan di MUI TV. Selamat berjumpa lagi dengan Kiai Cok Kulaga Cocok. Baik, saya pada hari ini dengan ngambil tema ada 5 kewajiban dalam menyambut puasa sebagai orang tua, sebagai imam, sebagai pemimpin, supaya hidupnya selamat, supaya hidupnya berkah, supaya hidupnya bahagia dan tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum itu saya pantunin dulu. Coba dengerin pantunan saya nih. Yang pertama, makan roti jangan sambil berlari. Kalau berlari nanti jatuh, kita yang rugi. Mari kita sambut bulan yang suci, insya Allah dengan selamat dunia dan akhirat. Yang kedua pantunannya, jalan-jalan ke kampung sumur, pulangnya bedug isya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, bisa menjalankan ibadah puasa. Cok Kulaga Cocok. Dan yang terakhir pantunannya yaitu lampu redup gelap amat, main silat kudu diasah dan diuji. Kalau hidup pengen selamat harus puasa sama mengaji. Cok Kulaga Cocok. Baiklah, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, para sahabat MUI TV di mana saja berada, baik di Indonesia, di luar negeri maupun se-Jabotabek. Mari sama-sama pada hari ini saya akan menyampaikan ada 5 kewajiban orang tua, imam, pemimpin dalam hidup dan kehidupannya dalam menyambut bulan suci Ramadan agar hidupnya berkah, ada hidupnya bahagia, selamat dunia dan tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siapapun orangnya yang mengaku orang tua, yang mengaku pemimpin, yang mengaku imam, kalau hidupnya pengen selamat, pengen bahagia dunia maupun akhirat, yang pertama di bulan puasa ini jangan tinggalkan sholat. Wa aqimus sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah urusan kita mudah. Dengan ibadah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang gak sholat berarti dia merubuhkan agama. Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak akan kuciptakan jin dan manusia melainkan kita supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua tentunya Nabi mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita sebagai orang tua, kita sebagai imam, kita sebagai pemimpin nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan kepada apa yang dipimpin. Ini adalah bulan Ramadan, bulan keberkahan, bulan keberuntungan, bulan namanya Allah memberi bonus, bulan namanya bertobat, bulan Allah mengampuni segala tobat-tobat manusia. Maka alangkah baiknya sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai imam, jangan sampai anak kita, keturunan kita tidak sholat. Anak kita wajib terawih, anak kita wajib sholat, membaca Al-Quran, sholat terawih, dan juga membayar zakat, dan termasuk infak sodako. Inilah keuntungan-keuntungan umat Islam. Kalau kita yang dikatakan tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang tua, mari sekarang-karang kita hidupkan Ramadan ini, yaitu dengan
sholat tarawihnya, yaitu dengan membaca Al-Qur'annya, dengan puasanya, dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan membayar zakatnya. Insya Allah kalau kita kerjakan, kita orang tua, imam, pemimpin, termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, sahabat TV di mana saja berada. Yang kedua itu kita disuruh menjaga sebagai orang tua di bulan puasa ini, menjaga jangan sampai anak dan keturunan kita kena narkoba. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mari sama-sama di bulan puasa ini jangan sampai kita ini kena narkoba anak kita. Miris sekali sekarang, narkoba di mana-mana, minuman keras, oplosan, tawuran di bulan puasa ini, dan juga hamil di luar nikah. Summa naudzubillah min dzalik. Mari sama-sama kita selamatkan anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita minum minuman keras, minuman oplosan, tawuran, bahkan hamil di luar nikah. Summa naudzubillah min dzalik. Kalau kita terlena kepada anak-anak kita, maka kita termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang disalahkan oleh Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan anak kita menjaga, jangan sampai tawuran, jangan sampai mabok-mabokan, jangan sampai anak kita namanya minuman oplosan, minuman keras, dan jangan sampai hamil di luar nikah. Kalau kita jaga, insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, dan para sahabat MUI TV di mana saja berada, baik di luar negeri maupun di Indonesia, bahkan sejabodetabek. Dan yang ketiga adalah kita sebagai orang tua supaya hidup kita selamat, berkah, bahagia dunia dan akhirat, dan tidak disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tugas orang tua yaitu beri ilmu. Man arada dunya fala bil ilmi, man aradal akhirah fala bil ilmi, man arahuma fala bil ilmi. Kalau ingin dunia harus punya ilmu, ingin akhirat pun harus punya ilmu, ingin kedua-duanya harus punya ilmu. Mudah-mudahan di era globalisasi sekarang ini wajib adanya orang kita harus punya ilmu. Anak kita kudu bisa baca Al-Quran, harus cerdas. Sekarang ini adalah di era globalisasi sekarang ini persaingan tentang ilmu. Kalau anak kita punya ilmu, nanti Allah akan turunkan ayat yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah, hanya orang berimannya yang punya ilmu lah diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita di era globalisasi ini kita beri ilmu dengan yang banyak, sehingga anak kita bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, bisa jadi kiai hebat, bisa jadi camat, bisa jadi lurah, bisa jadi pejabat-pejabat yang hebat, asbab punya ilmu. Mari sama-sama. Yang ketiga itu warisan, kewajiban kita adalah punya ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, para sahabat MUI TV di mana saja berada, dan kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan acara ini. Dan yang keempat adalah kewajiban orang tua supaya hidup kita selamat, bahagia dunia dan akhirat, yaitu yang keempat yaitu bekerja yang rajin, berbuat yang rajin. Nabi kita Muhammad SAW dikatakan bahwa kita harus betul-betul untuk mencari dunia. Jangan sampai kita sebagai orang tua malas untuk bekerja. Marilah sama-sama kita cari dunia. Jangan sampai kita malas mencari dunia, nafkah untuk keturunan-keturunan kita. Jangan sampai kita namanya tidak bekerja. Bekerja untuk kepentingan dunia dan bekerja untuk kepentingan akhirat. Seperti contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan yang keempat itu kita itu sebagai orang tua, sebagai imam ya betul-betul kita mencari mencari dunia, betul-betul kita mencari dunia yang banyak. Cari dunia yang banyak. Cari dunia yang banyak, tapi asal jangan nyakitin orang, jangan korupsi. Kita memberi nafkah kepada keturunan kita biar menjadi anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Yang kita harapkan ya anak kita itu mudah-mudahan ya lebih aman lagi anak kita dipesantrenkan. Silakan, karena kalau dari pesantrenkan itu anak kita bisa saja bahasa Arab, nahwu shorof, dan juga bisa bahasa apa saja
dan bisa puasa, dan bisa puasa Senin Kemis, dan juga anak kita bisa ceramah, bisa khotib, anak kita bisa tahlil, termasuk bisa ratib, anak kita bisa membaca maulid Nabi kita Muhammad SAW, bisa bahasa Inggris, dan semuanya bisa. Makanya kita yang keempat ini harus ikmal, berbuat. Ikmal di dunia ka anak kata isu abadah. Berbuatlah untuk kepentingan dunia, cari duit yang banyak. Tapi jangan nyakitin orang, jangan korupsi. Kalau sudah banyak, beri nafkah kepada anak-anak dan keturunan kita. Tapi kalau udah kita kebetulan diberikan rezeki yang luas, kekayaan yang luar biasa, kita jangan bahil, jangan pelit, jangan koret, jangan istilahnya tidak mau beramal. Banyak orang kaya yang tidak mau beramal, banyak orang kaya yang tidak mau ke masjid, banyak orang kaya yang tidak mau ke Mekah. Inilah maka kesempatan mali dunia ka anak kata isu abadah. Lalu yang kedua, kalau kita diberikan kekuasaan wa mali akhiratika ka anak kata mutu godan, berbuat untuk kepentingan duniamu seolah engkau hidup mati besok. Jadi yang pertama, ikmal di dunia ka anak kata isu abadah. Berbuatlah untuk kepentingan dua, cari duit yang banyak. Kalau udah banyak, berikan, bantu, infak, sodako. Tapi kalau udah banyak, kita harus wa'mal li akhiratika ke anak kata mutu dan berbuat untuk kepentingan akhirat. Dan yang kelima, yang terakhir, kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai imam, ya, supaya tidak disalahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita menyambut bulan suci yang ke-14 ini adalah banyak-banyak berdoa. Apalagi di bulan puasa ini adalah diwajibkan untuk berdoa. Karena perintah ud'uni astajib lakum, berdoalah nanti akan kuberikan. Doa umuhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Makanya umat Islam kalau tidak berdoa termasuk orang yang sombong. Apalagi di bulan puasa ini, bulan magfirah, bulan pengampunan, bulan keberkahan, bulan Allah memberi bonus. Kalau kita tidak mau minta doa kepada Allah, kita termasuk orang yang merasa kurang pada diri kita dan keluarga kita. Mungkin kurang soleh dan soleha anak kita, kurang sakinah rumah tangga kita, mungkin cari duitnya terlalu sulit. Kita berdoa. Dan termasuk anak-anak belum dapat pekerjaan, termasuk anak-anak yang sudah waktunya mendapat jodoh, belum dapat jodoh. Makanya kita betul-betul harus berdoa kepada Allah. Kalau kita ud'uni astajib lakum, berdoalah nanti aku berikan. Doa umuhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, para sahabat TV di mana saja berada, baik yang ada di luar negeri, di Indonesia maupun di Jabodetabek. Mudah-mudahan mendengarkan ceramah saya ini ada manfaatnya. Ada 5 kewajiban orang tua, imam, pemimpin, supaya hidupnya berkah, supaya hidupnya selamat, supaya hidupnya bahagia dan tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wajibnya wa aqimus sholat, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu kita suruh menjaga anak kita, diri kita dari api neraka. Yang ketiga adalah kita beri ilmu. Wah, jangan sampai anak kita di era globalisasi sekarang ini tidak mempunyai ilmu. Yang keempat, harus rajin bekerja, harus ikmal di dunia kak, cari duit di dunia yang banyak. Wa'mal li akhiratika, kalau udah banyak harus kita bekerja sesuai dengan doa kita yang tadi, yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allah. Dan yang terakhir, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan puasa ini. Baiklah, hanya ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ya ceramah saya ini di MUI TV bisa ditonton, bisa namanya bermanfaat dikerjakan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, para sahabat TV di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, hanya ini yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila di sana sini ada kekurangan, kekeliruan. Saya Al-Fakir Kiai Haji Madinah Cok Kulaga Cok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa ini semuanya akan membawa keberkahan, bahagia dunia dan akhirat. Dari saya cukup sekian. Waridho wal hinayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.